saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sesuai dengan tema pengajaran kita, sekaligus juga permenungan kita pada malam ini, ya saya akan mengajak kita untuk belajar sedikit spiritualitas dari salah satu orang kudus Karmel, dalam Karmel Santa Teresa OCD, yaitu Santa Edith Stein. Eh, saya memakai sumber yang ia tulis dalam sebuah buku yang kemudian diterjemahkan oleh salah seorang suster OCD ke dalam bahasa Inggris. Ia berjudul The Sign of the Cross, pengetahuan tentang salib. Ya, next. Ya, ini foto Santa Edith Stein ya. Ya, dia ini adalah seorang Yahudi pada usia sekitar 12 sampai umur 20 atau 21. Dia sudah merasa Tuhan itu tidak ada, menjadi seorang ateis ya. Ya mungkin masih ateis praktis, tetapi belum begitu ateis yang teoritis. Tapi dia belajar bertahun-tahun untuk mencari kebenaran lewat pengetahuan filsafat, bahkan juga melalui ilmu pengetahuan yang lain ya. Dia berusaha supaya menemukan Tuhan lewat kebenaran filsafat. Tapi tentu saja apa yang ia cari tidak pernah ia temukan. Nah ini saya kira menjadi menarik mengapa Santa Edith Stein ini kok tiba-tiba dia berhaluan arah ya. Dia mengenal orang-orang Kristen, termasuk saudara-saudaranya yang masih turunan Yahudi, yang sudah masuk menjadi Kristen. Lalu dia bisa melihat bagaimana kesabaran mereka menghadapi cobaan-cobaan, terutama pada masa-masa Perang Dunia Pertama. Ya, next. Ya, ya ini salah satu fotonya, foto terakhir bersama saudarinya bernama Rose Stein. Lalu yang di bawah itu adalah semacam batu nisannya dia lahir tahun berapa, lalu dia wafat tahun berapa. Nah itu kita bisa mencarinya di beberapa sumber-sumber yang menulis tentang Santa Edith Stein. Nah ada satu kutipan yang saya kira menarik untuk kita pada malam hari ini. Ya ketika dia sudah mulai belajar mencari kebenaran, lalu dia membaca buku Santa Teresa Avila, buku riwayat hidup, akhirnya dia menemukan kebenaran yang dia cari. Sehingga ada satu quote yang ia tulis, ya kira-kira bunyinya seperti ini, ada dalam tampilan foto itu. Di situ dia katakan bahwa siapapun yang mencari kebenaran, pasti dia mencari Allah. Entah dia sadar atau tidak. Jadi siapapun yang mencari kebenaran, entah dia menyadari atau tidak ia sadari, sebenarnya dia sedang mencari Tuhan. Itu kata-kata yang saya kira sangat menarik dari Santa Edith Stein. Bahwa kita manusia ini kan hidup di dunia ini, pasti kita selalu mencari mana yang paling benar. Kebenaran itu apa? Nah itu mungkin kekosongan yang dialami oleh Santa Edith Stein selama pergumulan hidupnya ya. Ketika dia masih kecil, ayahnya sudah dipanggil Tuhan. Lalu ibunya harus berjuang untuk melanjutkan pekerjaan atau usaha yang ditinggalkan oleh ayah mereka dengan beberapa anak. Dan situasi mereka di Jerman pada zaman itu, orang-orang Yahudi itu kan sudah mulai dibenci, ditolak. Ya, karena orang Jerman pada zaman Hitler tentu saja menganggap diri bahwa mereka itu adalah Übermensch. Jadi mereka itu menganggap diri sebagai
manusia yang paling unggul. Jadi mereka mau juga menyingkirkan orang-orang Yahudi yang hidup di Jerman. Nah, ini kira-kira latar belakang sebelum kita masuk ke kehidupan Santa Ediste. Next. Nah, sedikit biografi singkat. Jadi Edstein ini ya sesuai dengan namanya sebelum masuk biara, namanya Edstein. Dia lahir dari keluarga Yahudi di Breslau, Jerman pada tanggal 12 Oktober 1891. Berkat keinginannya yang kuat untuk belajar filsafat dan mencari kebenaran, akhirnya dia menemukan kebenaran itu dalam buku Hidup Santa Teresa dari Yesus ya. Ya sebenarnya buku Santa Teresa dari Yesus itu atau Santa Teresa Avila itu judulnya itu La Vida, hanya nanti diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, termasuk bahasa Indonesia itu ya semacam autobiografi, tapi sebenarnya bukan sebuah autobiografi ya, tetapi itu adalah sebuah buku tentang pengalaman jiwa Santa Teresa. Nah, pada tahun 1922, ya setelah berproses bertahun-tahun, ya setelah dia membaca buku Santa Teresa, lalu dia sendiri menyimpulkan bahwa inilah kebenaran yang saya cari. Jadi dia suatu saat dia tinggal di salah satu keluarga pasangan suami istri Hedwig Konrad Martius di Bersagen, ya kira-kira di salah satu wilayah di Jerman. Nah, kebetulan keluarga ini mereka menganut agama Kristen ya. Jadi pada suatu musim panas keluarga pasangan ini, Hedwig dan suaminya harus bepergian jauh meninggalkan rumah mereka. Lalu mungkin Edstein diminta untuk tinggal di rumah mereka, yang mungkin menjaga rumah mereka. Nah, suatu malam dia pergi ke perpustakaan, lalu dia baca buku riwayat hidup Santa Teresa Avila, perintis pembaharu Ordo Karmel. Lalu dia mulai membaca buku itu. Nah, perlahan-lahan dia membaca, dia mulai tertawan. Nah, sehingga akhirnya sampai dia lupa waktu. Dia baca terus, lalu mulai membuka pikirannya perlahan-lahan. Jadi Tuhan yang dia cari selama ini di dalam agama Yahudinya, dia tidak pernah temukan. Tuhan sosok seperti apa. Dia juga tentu saja punya pengalaman masa lalu, ditinggal ayahnya ketika dia masih sangat kecil. Jadi dia tidak pernah mengenal sosok seorang ayah itu seperti apa. Jadi dia baca terus riwayat hidup Santa Teresa ini. Dia mulai berpikir, dia mulai terhening, membuka halaman demi halaman, sampai pagi. Jadi dia baca buku ini sampai pagi, tanpa menutupnya. Lalu tangannya terletak di atas buku itu, di atas buku seorang kudus. Ia masih tetap duduk, lama sekali. Lalu karena diasihkan dengan pikirannya, tiba-tiba ia seperti melonjak kegirangan itu ya. Seperti Santa Elizabeth ketika dikunjungi oleh Bunda Maria, melonjak kegirangan, bahkan sampai bayi yang ia kandung pun ikut melonjak kegirangan. Dia mengatakan dengan penuh keyakinan, nah inilah kebenaran yang saya cari selama ini. Jadi dia bahagia sekali. Ternyata Tuhan itu bukanlah Tuhan dari sebuah hasil riset pengetahuan. Tuhan itu bukan hasil dari sebuah analisa filsafat atau analisa pengetahuan. Ternyata Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih. Bukan Tuhan dari ilmu pengetahuan. Tuhan yang tidak bisa diraih dengan nalar, melainkan dengan hati yang berprasah. Nah ini kira-kira latar belakang Santa Edstein itu mulai mengenal Kristus,
dan akhirnya dia minta diri untuk dibaptis tahun 1522 oleh seorang pastor Breitling namanya. Nah, tentu saja kalau kita melihat latar belakang Edith Stein ini, dia akhirnya sebagai korban dari kekejaman Hitler Nazi. Ia dan saudarinya tentu akhirnya kelak dibunuh, lalu mereka dimasukkan ke kamar yang penuh dengan gas beracun, dikremasi di Auschwitz pada tanggal 9 Agustus 1942 pada masa penganiayaan Nazi. Dan dia mati sebagai martir demi imannya akan Kristus sebagai kurban untuk bangsanya Israel. Nah, nanti kemudian lewat buku-bukunya, lewat warisan-warisan spiritualitas, lalu urusan hidupnya, lalu bagaimana dia menjadi seorang martir. Nanti kemudian akhirnya dia dibeatifikasi di Kolonye pada tanggal 1 Mei 1987 dan dikanonisasi sebagai santa di Roma tahun 1998 oleh Paus Yohanes Paulus II. Nah, Santa Edith Stein ini kalau kita membaca riwayat hidupnya, dia lahir dari 11 bersaudara. Dia lahir dari 11 bersaudara, ibunya itu bernama August Kohlenstein yang harus membesarkan 7 orang anak, sedangkan 4 lainnya itu sudah meninggal ya ketika masih kanak-kanak. Nah, mereka punya bisnis kayu yang tentu saja ditinggalkan oleh ayah mereka yang sudah dipanggil Tuhan, bahkan Edith masih kecil, dia sudah ditinggal oleh ayahnya, dan ibunya harus berusaha melanjutkan bisnis yang ditinggalkan oleh suaminya itu. Dan bahkan menyekolahkan anak-anak mereka, termasuk menyekolahkan Edith sampai dia bisa memperoleh gelar doktor ya, dengan predikat summa cum laude. Nah, tentu saja Edith sangat tertarik dengan bahasa dan sastra. Sampai saking mencintai kecintaannya pada puisi, prosa, dan juga ingatan yang luar biasa itu mendorongnya untuk belajar banyak karya dari penyair-penyair besar. Ya, next. Nah, pada usia 20 tahun, ia tertarik untuk belajar filsafat dari salah satu bidang yang cukup diminati beberapa wanita pada waktu itu ya. Tidak semua wanita itu mau belajar filsafat ya. Kebanyakan dari kaum Adam. Tetapi Edith ini termasuk salah satu wanita ya dari ras Yahudi yang tentu saja mereka minoritas di Jerman yang mau belajar tentang filsafat. Dia juga mempelajari fenomenologi dari Edmund Husserl, seorang Yahudi Protestan, selama 1 semester. Juga mengikuti kuliah Adolf Reiner. Istrinya adalah Anna Reiner bertemu dengan Edith pada waktu mengikuti pemakaman Adolf. Nah, Adolf Reiner ini yang tentu saja semacam menjadi jembatan atau membuka mata Edith Stein untuk melihat betapa iman Kristen itu, orang-orang Kristen itu sangat kuat dalam pencobaan berkat salib Kristus. Nah, Adolf Reiner dan istrinya ini nanti kita akan tahu, Adolf ini kan dia semacam menjadi volunteer ya pada waktu Perang Dunia Pertama. Ya, ketika dia baru tiba di medan perang untuk membantu para korban perang, baru tiba di sana dia sudah mengalami kematian yang begitu cepat. Ya, karena situasi perang tentu saja dia juga menjadi korban. Dan dia bisa melihat bagaimana Anna Reiner ini bisa dengan sabar menghadapi cobaan. Edith juga merasa terpukul. Nah, ini yang akan membawa dia pada iman Katolik nanti. Dia juga berkenalan dengan Hedwig Conrad yang saya sudah sebutkan tadi.
sahabat sekaligus wali baptisnya kelak. Karena Protestan, maka ketika Edith dibaptis, tentu saja Hedwig harus mendapat dispensasi dari uskup supaya bisa menjadi wali baptis. Dan dia juga mengenal Martin Heidegger, seorang filsuf yang sebelumnya Katolik, ya lalu kemudian masuk Protestan ya. Walaupun filsuf itu juga yang tentu mempengaruhi cara berpikirnya. Walaupun Heidegger kemudian masuk Protestan menjadi teolog, tapi di akhir hidup kalau kita baca juga Heidegger juga akhirnya ya kembali ke Katolik ya. Kita tahu ceritanya seperti itu. Nah, sekarang kita melihat bagaimana perjalanan spiritual dari Santa Edith Stein. Ya, ya. Jadi sedikit kita tahu tentang buku pengetahuan tentang salib. Jadi Edith Stein ini kan menulis buku pengetahuan tentang salib. Dia mencoba merefleksikan tulisan-tulisan Santo Yohanes dari salib ya. Dia menulis itu sebagai sumbangsinya untuk memperingati 400 tahun kelahiran Santo Yohanes dari salib. Ya, Santo Yohanes dari salib itu kan lahir tahun 1542 ya, dan pada tahun 1942 itu kan tepat Santo Yohanes dari salib dirayakan 400 tahun kelahirannya dalam Ordo Karmeta berkasut ya. Jadi mungkin buku ini dipersembahkan Edith Stein, Sakramen Krisma, dia menulis itu. Hanya belum selesai dia menulis, ya dia sudah ditangkap oleh uh, tentara-tentara Jerman yang mencari orang-orang Yahudi untuk dibuat. Maaf, suaranya putus-putus, Pastor. Oh iya iya iya. Ya ya. Ya, coba next slide berikut, next slide berikut. Next slide berikut. Waduh. Halo? 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 Saya dengar Masuk. suara saya? Bisa. Silakan. Ya. Ya ini Bapak pengakuannya Santa Edith Stein.
bapak rohaninya Kanos Win, yang kemudian juga ada bapak pengakuannya bernama Raphael Walser. Dia seorang abbas Benediktin. Nah, orang-orang ini juga yang akan mempengaruhi Santa Edith Stein untuk sungguh-sungguh mengenal Kristus, bahkan mengarahkan dia sampai memilih harus menjadi seorang biarawati ya. Bahkan ada beberapa tulisan Santa Edith Stein yang ia tulis untuk Paus Pius ke-11, yang kemudian di kemudian hari itu, ya surat itu juga dipakai sebagai salah satu bahan ensiklik tentang perdamaian dunia. Yaitu salah satu tulisan dari Santa Edith Stein yang sangat-sangat berpengaruh. Tulisan dari salah seorang Yahudi yang menjadi korban kekejaman Nazi dan sekaligus juga seorang yang akhirnya bertobat konvert ke gereja Katolik ya, mengenal Yesus sungguh-sungguh lewat pengalaman orang-orang Kristen di Jerman. Nah, kita tahu bahwa pernah ada satu kisah dia sedang berdoa selama 13 jam di kapel biara Karmel Koln. Dia meminta mohon petunjuk. Dan itulah saat di mana Edith Stein pertama kali terpanggil menjadi seorang Karmelites, seorang suster Karmel, ya berdasarkan nasihat dari Romo Abbas pembimbingnya yang bernama Raphael Walser. Bagi dia, inilah salib Kristus yang harus dipikul sebagai orang Yahudi. Nah, Karmel menjadi tempat untuk berdoa dan berpuasa bagi keselamatan bangsanya dan perdamaian dunia. Nah, tentu keputusan ini membuat ibunya yang membesarkan mereka dari kecil sendirian semakin patah hati karena di saat-saat genting, mengapa Edith harus meninggalkan keluarganya. Ya, next. Nah, Edith masuk ke biara di Koln pada tanggal 14 Oktober 1533 pada usia 42 tahun. Lalu pada tanggal 15 April 1934, ia menerima jubah Ordo Karmel dan mengambil nama Teresa Benedikta dari salib. Nah, mengapa dia mengambil nama Teresa? Karena dia sangat mencintai Santa Teresa, terutama tulisan-tulisan yang membuat dia terpana sampai dia menganggap bahwa berkat tulisan Teresa itu, ia menemukan kebenaran yang ia cari selama ini. Lewat filsafat dia tidak temukan, tapi lewat tulisan pengalaman rohani Teresa, dia menemukan kebenaran. Lalu Benedikta, karena dia mengagumi para rahib Benediktin dan juga dekat dengan suster-suster Benediktin. Ya, para rahib Benediktin termasuk salah satu abbasnya itu adalah pembimbing rohaninya. Dan salib menjadi bagian dari hidupnya. Jadi dia mengambil nama Teresa Benedikta dari salib, seperti Santo Yohanes dari salib ya. Dia menjadikan salib sebagai bagian dari hidupnya, kebenaran yang ia cari seturut teladan Santo Yohanes dari salib. Jadi misteri yang ia tidak pahami selama ini, kebenaran yang ia cari selama ini ternyata tersingkap di balik misteri salib. Dan ia itu temukan setelah membaca tulisan Santa Teresa, lalu kemudian dia kembangkan lagi lewat tulisan Santo Yohanes dari salib dalam buku Sign of the Cross, pengetahuan tentang salib. Lalu pada tanggal 15 April 1935, ia mengikrarkan kaul pertama, di mana ibunya tidak dapat hadir. Dan pada tanggal 14 September 1936, tepat pada pesta salib suci, ibunya meninggal dunia bertepatan dengan pembaharuan kaul. Ya, pada saat membaharui kaul, ia merasa ibunya berada di sampingnya. Walaupun ibunya tidak setuju dia menjadi Katolik, apalagi setelah itu masuk suster, tapi dia merasa bahwa pasti ibunya sudah diterima di sisi Tuhan.
sehingga dia merasa ibunya ada di sisinya. Jadi itu juga salah satu momen pengalaman iman Santa Edith Stein. Next. Nah, ini saya awali dengan salah satu tulisan yang saya kira penting untuk kita refleksikan dari Santa Teresa Kanak-kanak Yesus yang ia tulis dalam catatan hariannya tahun 1897. Ya, waktu itu Edith Stein baru berumur 6 tahun. Dia mengatakan begini, "Oh Mother, oh Ibu, sangatlah mudah untuk menulis hal-hal yang indah tentang penderitaan. Sangatlah mudah kita menulis hal-hal yang indah tentang penderitaan. Tetapi sebuah tulisan itu tidak ada apa-apanya, nothing. Jadi kalau hanya sekedar menulis, ya sebuah tulisan itu tidak ada apa-apanya. Tapi di sini Santa Teresa Kanak-kanak Yesus menegaskan, ya seseorang harus menderita supaya ia tahu. Seseorang harus menderita supaya ia kenal apa itu salib. Kalau orang tidak pernah menderita, orang tidak akan pernah memahami apa itu salib. Dan saya sungguh-sungguh merasa sekarang bahwa apa yang sudah saya katakan dan saya tulis itu benar tentang segala sesuatu. Benar bahwa saya ingin menderita banyak demi Allah. Tetapi benar saya juga masih merindukan kutipan yang diambil oleh Edith Stein. Ya, ini juga tentu saja mempengaruhi Edith Stein untuk memahami bahwa ya ternyata memahami misteri salib tidak hanya memahami dengan tulisan, dengan kata-kata, tetapi ternyata orang harus mengalaminya dulu, baru orang paham apa itu salib. Next. Ya, dalam salah satu kutipan yang ditulis oleh Santa Edith Stein dalam buku pengetahuan tentang salib, dia mengatakan begini, partisipasi dalam salib Kristus harus menjadi bagian dari hidup para Karmelit itu sendiri. Ini mengindikasikan bahwa Allah mengharapkan kita mengikat diri kita dengannya di bawah tanda misteri iman ini. Dengan mengganti namanya, dia menyebutkan Santo Yohanes dari salib mau menunjukkan bahwa salib harus ditempatkan di atas puncak kita atau di atas pundak kita sebagai sebuah lencana yang kita bawa kemana-mana. Ya, lanjut. Nah, sedikit cerita ya. Waktu dia mengalami kematian dari sahabat karibnya, pasangan suami istri Dr. Reinert. Dr. Reinert yang menjadi sukarelawan pada Perang Dunia Pertama. Ini tentu membuat Edith sangat merasa terpukul ya ketika mendengar berita itu. Ya, di satu sisi juga dia merasa ya bagaimana seorang istri ditinggal oleh suaminya menjadi sukarelawan. Baru tiba di tempat di medan perang nyawanya sudah diambil Tuhan. Nah, Nyonya Reinert yang adalah seorang Kristen, meski dia berasal dari keturunan Yahudi, telah menemukan Allah sebagai seorang bapa. Nah, Edith heran, kok Allah bisa disebut sebagai seorang bapa? Bahkan disebut Bapa kami. Nah, itu begitulah cara umat Kristen menyebut Allah mereka. Dan ini tentu saja membuat Edith sangat terharu memikirkan hal ini ya. Kalau kita membaca dalam bukunya. Bagi Edith, teladan inilah yang menjadi satu rahmat besar. Sehingga menjelang kematiannya, ia mengakui hal ini kepada seorang imam.
dalam kutipannya ini. Di sini dia mengatakan, inilah perjuangan ilahi yang diberikannya kepada mereka yang menipunya. Untuk pertama kalinya kulihat gereja yang telah dilahirkan dari sengsara sang penebus dalam kemenangannya atas maut terasa olehku. Itulah saatnya ketidakpercayaanku yang sebelumnya dia menganut Yahudi, kemudian dia tidak percaya apa-apa lagi, menjadi seorang agnostis, menjadi seorang ateis. Nah, akhirnya ketidakpercayaanku itu runtuh. Agama Yahudi memudar dan terang Kristus terbit bagi. Dari Kristus dalam misteri salib. Sebab itu, pada waktu penerimaan busana Karmel, aku tidak punya keinginan lain selain daripada disebut yang dari salib. Jadi nama biaranya Teresa Benedicta dari salib. Jadi dia ingin memikul salib. Dan kata-katanya itu bukan hanya sebagai kata-kata, bukan hanya dalam sebuah tulisan, tetapi akhirnya dia harus menanggung salib itu menjadi seorang martir. Ya, next. Nah, ketika berbicara tentang pengetahuan tentang salib, pengetahuan salib, ini bukanlah makna biasa yang dipahami sebagai sebuah pengetahuan atau berurusan dengan sebuah teori, sekumpulan proposisi yang benar, atau struktur ide yang dibangun di atas sebuah pemikiran yang masuk akal. Tetapi kita berurusan dengan yaitu kebenaran yang hidup, nyata, dan efektif. Tertimbun seperti biji yang secara perlahan mengeluarkan akarnya, lalu mulai bertumbuh, menjadikannya sebuah kesan yang berbeda bagi jiwa. Salib ditanam di dalam tanah yang subur, yakni jiwa kita. Nah, Bapak Ibu, kalau kita pernah membaca perumpamaan Yesus tentang kebun anggur atau perumpamaan Yesus tentang biji yang ditanam, ada di tanah yang subur, ada di tanah bebatuan, ada di tanah yang penuh dengan duri-durian. Nah, kalau kita bisa membayangkan jiwa yang sungguh-sungguh sudah matang menerima sabda itu seperti tanah yang subur ya. Kalau jiwa masih penuh dengan batu-batu, ya ibaratnya masih keras kepala, masih bertentangan di dalam dirinya, masih terikat dengan segala kekhawatiran dunia. Nah, sabda Tuhan itu tentu tidak akan mungkin hidup. Tetapi jiwa yang subur adalah jiwa yang rendah hati, jiwa yang siap memangku salib. Nah, inilah yang Santo Edstein maksudkan, bahwa salib itu akan tertanam dalam jiwa kita dan bertumbuh dengan subur. Nah, bagi Edith, Tuhan bukanlah Tuhan ilmu pengetahuan, tapi Tuhan yang penuh cinta kasih. Tuhan tidak dapat diraih dengan nalar, melainkan dengan hati yang berpasrah padanya dalam iman dan kasih. Ya, next. Edstein selalu mengutip kata-kata Yesus ya. Siapapun yang tidak memikul salib tidak layak mengikuti Yesus. Dan barang siapa yang ingin menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa yang kehilangan nyawanya demi aku akan menyelamatkannya. Nah, inilah gambaran salib oleh Santa Edstein sebagai sesuatu yang ditanam di dalam tanah yang subur, yakni jiwa kita. Disitulah akan menghasilkan banyak buah. Jadi di sini memang misteri salib ini kita akan pahami kalau kita pernah mengalami penderitaan. Ya, penderitaan bukan karena kesalahan yang kita buat ya, tetapi penderitaan yang tentu saja bukan karena kesalahan kita, tetapi karena situasi yang akhirnya membuat kita menjadi korban. Bahkan banyak martir menjadi korban demi kebenaran,
mengikuti Yesus, mereka banyak menjadi korban. Nah, di sini tentu saja Edelstein yakin bahwa kata-kata Yesus itu masih sangat menyentuh semua orang Kristen yang menghayati kehidupan ini di tengah situasi-situasi yang sulit. Ya, kalau kita membayangkan kebanyakan orang kudus itu, meskipun mereka menderita, tapi jiwa mereka itu selalu bersukacita. Di dalam diri mereka itu ada sukacita. Bahkan Santa Edelstein ketika mereka di camp konsentrasi, dia selalu tersenyum dengan semua tawanan, menghibur mereka dengan tersenyum. Nah, inilah kekuatan yang dia dapat dari Tuhan ya. Walaupun mereka akan segera dikremasi, tetapi sukacita itu hidup seperti air yang mengalir di dalam diri mereka. Saya yang bicara saja, saya belum pernah mengalami seperti itu di tengah situasi sulit. Apakah saya masih bersukacita? Ketika orang maki saya, menampar saya, menghina saya, apakah ada sukacita di dalam jiwa saya? Nah, ini tergantung pengalaman pribadi kita masing-masing. Ya, next. Nah, dia juga mengutip kata-kata dari Rasul Paulus ya. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan. Bukan sebuah retorika bahasa yang enak didengar. Supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah. Nah, dalam kutipan ini, Edith mau mengatakan bahwa salib Kristus adalah kematian Kristus sendiri pada kayu salib. Dan Kristus sendirilah yang disalibkan. Kristus adalah kekuatan Allah dan kebijaksanaan Allah yang tidak hanya diutus oleh Allah sebagai putra, yang adalah Allah itu sendiri, tetapi dia itulah yang tersalib. Kematian pada salib adalah satu-satunya jalan keselamatan sebagai suatu kebijaksanaan yang tak terkira, sebuah teologi tentang misteri salib. Dengan kematian di salib, Kristus mengosongkan dirinya, bahkan taat sampai mati, bahkan mati di salib. Nah, inilah yang Santa Edelstein sebut sebagai pengetahuan tentang salib. Jadi pengetahuan itu bukan yang dimaksudkan, ini bukan informasi ya. Oh, kita tahu Yesus itu wafat untuk kita, menebus, lalu dia sudah mati. Tapi pengetahuan kalau dalam tradisi mistik para kudus, ya pengetahuan itu seperti sesuatu yang terserap di dalam jiwa. Lalu orang mengalami sendiri makna misteri salib itu. Ketika penderitaan datang, dia akan tetap menerima itu sebagai sebuah pengorbanan, memberi dengan penuh kasih, dengan kesempurnaan diri. Sehingga walaupun mereka dimartir, mereka masih akan tetap tersenyum. Karena penderitaan mereka itu adalah penderitaan yang turut ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Pengosongan diri secara total dari segala dosa-dosa, segala belenggu-belenggu duniawi ini. Jadi itulah salib, misteri salib yang Santa Edelstein refleksikan. Next. Nah, di sini juga ada satu kutipan dari tulisan yang lain. Melalui kekuatan salib, kamu dapat hadir di tempat di mana ada penderitaan. Jadi ketika ada tempat-tempat yang tentu saja, tempat-tempat yang kita merasa tidak nyaman, kita merasa tidak enak, tetapi kalau kita punya kekuatan salib, pasti kita bisa hadir, bisa menyelesaikan diri, bisa beradaptasi. Kesana kamu membawa cintamu yang berbelas kasihan oleh cinta kasih yang kamu timba dari hati yang Maha Kudus. Cinta kasih itu memampukan kamu untuk menyebarkan darah yang maha mulia kemana saja, guna menghapus luka, menebus, dan menyelamatkan. Jadi kita ini juga sebenarnya berpartisipasi dalam penebusannya. Sehingga dalam sejarah gereja, ya martir-martir yang dibunuh, darah para martir itulah ya istilahnya menjadi apa ya, fondasi bertumbuh suburnya gereja pengikut Kristus di mana-mana. Jadi biasanya
penebusan para martir itu tidak menjadi sia-sia ya. Gereja malah bertumbuh subur tempat di mana para martir itu dibunuh, dibakar. Nah, inilah yang saya kira misteri yang harus kita pahami dengan benar. Next. Nah, mata sang bersalib memandang pada mereka, mempertanyakanmu dan memohon pada, apakah kamu serius ingin membaharui persatuan dengannya? Bagaimanakah tanggapanmu? Tuhan, kemanakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda yang hidup dan kekal. Itu pertanyaan dari Rasul Petrus ya. Lalu di akhir kata itu Einstein mengatakan ave crux spes unica. Kalau kita ikut Yesus, maka kita harus siap tangguh salib. Jaminan mengikut Yesus adalah memperoleh hidup yang kekal. Maka ave crux spes unica, salam salib, satu-satunya harapanku. Nah, inilah kata-kata yang sangat terkenal dari Santa Edstein, bahwa salib memberikan pengharapan bagi semua orang yang percaya kepada Kristus. Ya, next. Nah, ini sedikit dalam tulisan Yohanes dari Salib yang Santa Edstein kutip. Kita harus selalu punya keinginan untuk meniru Kristus dalam segala hal dan membuat hidup selaras dengan miliknya. Karena itu ya kita harus mempelajari kehidupan Kristus untuk menirunya dan berperilaku seperti Dia. Nah, ini cara kita mau menanggung salib. Lalu yang kedua, untuk melakukan dengan baik, ya Anda harus menyangkal diri sendiri dari setiap kesenangan yang muncul dari indera Anda. Ya, kesenangan itu kan berasal dari mata ya. Ya, mata itu kan suka melihat yang enak, suka memandang yang mengenakan, pokoknya mengenakan mata lah. Atau telinga itu suka mendengar hal-hal yang negatif, atau suka mendengar gosip. Itu kenikmatan. Atau sentuhan kulit, sentuhan kulit, sentuhan lidah ketika kita makan sesuatu. Kita menikmati sesuatu. Itu kenikmatan. Tetapi bagaimana cara kita menyangkal itu? Nah, inilah yang diajarkan oleh orang-orang kudus. Bahwa cara kita menangkal itu, maka kita harus menjauhkannya. Jadi kita harus berusaha untuk menyangkal diri lewat hal-hal yang datang dari kenikmatan indera. Jadi jauhkan diri Anda jika itu tidak semata-mata diarahkan untuk kehormatan dan kemuliaan Allah. Next. Jadi untuk menjaga kecenderungan manusiawi kita, ini dalam kata-kata Santo Yohanes dari Salib, ya, menjaga agar kecenderungan Anda selalu terarah bukan ke arah yang lebih mudah, tetapi ke arah yang lebih sulit. Jadi dalam hidup ini jangan mau cari yang mudah. Bukan menuju apa yang menyenangkan, tetapi yang tidak menyenangkan. Jadi carilah yang tentu saja tidak menyenangkan. Jangan lebih banyak mencari yang menyenangkan dalam hidup. Bukan menuju yang tenang, tetapi menuju yang menyusahkan. Bukan ke arah yang lebih banyak, tetapi ke arah yang lebih sedikit. Next. Bukan ke arah yang membawa lebih banyak sukacita, tetapi apa yang membawa ketidaksenangan atau duka cita. Bukan terhadap apa yang mempersiapkan penghiburan bagi Anda, tetapi terhadap apa yang membuat Anda putus asa. Bukan ke arah yang lebih tinggi dan lebih berharga, tetapi ke arah yang rendah dan tidak penting. Bukan ke arah apa yang ingin menjadi sesuatu, tapi ke arah apa yang ingin menjadi tidak berarti. Jadi tidak usah menjadikan diri kita itu menjadi penting, tetapi jadikanlah diri kita kurang begitu penting, supaya itu bukan dijadikan sebagai kenikmatan atau kesenangan hasrat kita ya. Nah, ini yang perlu ditekankan, bagaimana kita berusaha untuk menyangkal diri. Jadi jangan mencari apa yang lebih baik dalam segala hal, tetapi terimalah apa yang buruk.
kalau memang itu kita tanggung sebagai sebuah salib. Karena semakin kita menderita, sebenarnya itu semakin kita dimurnikan ya. Sehingga pengalaman orang-orang kudus seperti santunan dari salib, kalau saya menafsirkan, sebenarnya mereka sudah mengalami api penyucian ini. Ya, lewat penderitaan, pergumulan, penyangkalan diri mereka. Sehingga dosa-dosa mereka itu dilebur lewat penderitaan mereka. Jadi mereka tuh langsung masuk surga. Ya mungkin kalau kita yang belum sempurna, ya kita masih diberi kesempatan ya. Tetapi lewat salib, penderitaan, Tuhan sudah melebur dosa-dosa kita lewat bentuk-bentuk penyangkalan. Ya, next. Ya, ini buku yang Santa Edith Stein tulis. Dan yang terakhir, saya punya satu cerita. Cerita ini terjadi pada masa perang di Bosnia ya. Saya cerita sedikit, nanti kita langsung mengakhiri. Jadi pada masa perang di Bosnia, ada sejumlah biarawati Katolik yang diperkosa oleh tentara Serbia. Utus surat kepada pimpinan biaranya. Dalam surat itu, ia menceritakan sesuatu yang bergejolak dalam batinnya. Ia terpaksa mengambil keputusan yang menyakitkan dan meninggalkan biara supaya ia dapat memusatkan perhatian untuk mengasuh anak yang saat itu ia tunggu kelahiran. Dan ini bukan hanya di Bosnia, ada satu cerita juga di tempat lain yang sama juga dialami di beberapa biara pada masa perang. Nah, dalam surat itu, Suster Ludi menceritakan bagaimana seorang perempuan ia dilecehkan, betapa sulit mendamaikan luka yang tampaknya tak tersembuhkan itu dengan imannya akan sosok yang ia hayati sebagai mempelai ilahinya. Jadi perlahan-lahan ia mengakhiri siksaan yang ia derita. Setelah dia menulis suratnya itu kepada Fiolinya, dia meninggalkan biaranya dalam keadaan hamil karena diperkosa oleh tentara Serbia. Ini cerita nyata diceritakan oleh seorang pastor bernama Ken Barker. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar. Dan hal yang membuat saya tertarik dengan kata-katanya itu, bahwa ya penderitaan yang ia alami mungkin ingin akan menjadi sebuah pengorbanan untuk rekonsiliasi negara. Jadi itu yang ia refleksikan. Nah, dia mengakhiri kisahnya dengan kata-kata yang saya kira sangat mengharukan. Kita perlu mendengarkan kata-katanya. Dia mengatakan begini, saya akan berkelana bersama anak saya, entah kemana. Tapi saya yakin bahwa Allah yang sekonyong-konyong merenggut kegembiraan saya akan menunjukkan jalan padaku. Anak saya yang lahir akibat perkosaan hanya akan belajar tentang cinta. Berdua kami akan memberi kesaksian bahwa hal paling luhur yang dapat dilakukan oleh manusia adalah mengampuni. Hal yang paling luhur yang dapat dilakukan oleh manusia adalah mengampuni. Nah, saya kira kalau kita menghayati misteri salib, pasti kita akan memahami kata-kata dari seorang suster, seorang wanita yang pernah mengalami penderitaan luar biasa. Baik, sekian dan terima kasih. Terima kasih, Pastor.